Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat muslim? Kini hadir kembali di channel Nurul Quran TV, tentunya bersama saya Fuadi. Nah, di tengah-tengah kita hari ini sudah hadir seorang ataupun sosok yang sangat dahsyat, yang beliau ahlinya anak-anak. Kenapa dibilang ahlinya anak-anak? Karena beliau mengelola PAUD ikan Nurul Quran untuk saat ini. Nah, untuk lebih lanjut mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan beliau. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat banget kayaknya ya. Alhamdulillah sehat banget ya. Walaupun cuaca di luar agak mendung tapi sehat ya. Alhamdulillah. Ya baik, mungkin Ibu bisa perkenalkan sedikit tentang profil Ibu sebelum kita lanjut ke hal yang lainnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz Fadi yang udah kayaknya mujinya tinggi sekali ya. Kalau dibilang Ini ahli muji, belum. ini biasa. Oh ya biasa. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi kalau dibilang ahli saya belum ahli, masih tahap belajar. Apa yang saya lakukan hari ini di PAUD Ikan Nurul Quran semuanya dalam tahap belajar. Mempelajari sesuatu yang tadinya nggak di dunia saya, nih sekarang di dunia saya gitu. Jadi saya perkenalkan diri saya, nama saya Khairiyah, biasa dipanggil Umi Ria. Sejak di PAUD Ikan Nurul Quran saya berubah nama menjadi Umi Ria. Umi Ria. Di rumah saya dipanggil Bunda, tapi di sini saya dipanggil Umi Ria. Saya tinggal di Gece-Inim, punya anak 3 yang juga tamatan Nurul Quran. Alhamdulillah tamatan Nurul Quran, dan alhamdulillah yang paling kecil sambung lagi dengan Nurul Quran kembali. Karena ya kita memang sudah ada di Nurul Quran, jadi kita tahu pendidikan di Nurul Quran itu bagaimana program-programnya. Jadi kita masih mempercayakan dunia pendidikan anak-anak kita terhadap Nurul Quran. Apalagi ya kira-kira mau saya sampaikan. Asal saya sebenarnya dari Binjai, Medan. Dari Binjai, ya. Bukan asli Aceh, tetapi setelah ini sudah menjadi rumah saya Aceh. Jadi saya merasa bahwa apa salahnya orang yang di luar Aceh turut serta dalam mengembangkan pendidikan untuk generasi Aceh gitu. Artinya Jadi dimanapun kita berada, iya, yang terbaik karena ini karena mereka adalah generasi Islam kan. Sesama anak-anak kita juga gitu. Itulah ini niatan saya. Ya saya berharap saya bisa menjadi amanah ya, tetap berada di Nurul Quran ini. Mungkin yang terbaik lah akan kita berikan untuk generasi ya Bu ya. Insya Allah. Kira-kira Ibu sudah berapa tahun mengelola PAUD IKA Bu? Sejak 2014. Awal berdirinya? Awal berdiri kan PAUD Ikan Nurul Quran 2012. Waktu itu saya hanya sebagai koordinator, jadi tempat curhatan Kepseknya saya gitu. Jadi saya yang selalu sebagian jembatan yayasan dengan Kepseknya itu saya. Jadi sejak tahun 2014 ternyata saya diberi amanah untuk memegang PAUD Ikan Nurul Quran. Ya awalnya kaget aja karena bukan dunia saya pikir gitu. Di luar ini saya ya, di luar pemikiran gitu. Tapi ternyata karena kita ikhlas, bismillah, kita mau belajar. Memang banyak sekali pelajaran yang bisa saya terima di PAUD Ikan Nurul Quran. Saya mencoba untuk seseorang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Saya juga belajar, alhamdulillah ya, saya merasa lebih cerdas, lebih terbuka pemikirannya, lebih banyak. Ya, jadinya saya rasa bukan saya yang mendidik umi-umi, bukan saya juga mendidik anak-anak, tapi saya lah belajar dari mereka ya. Mereka lah guru-guru yang sebenarnya gitu, bukan saya gitu. Dan itu saya selalu sampaikan juga sama guru-guru bahwa gudang ilmu tuh anak-anak, bukan anak-anak belajar dari kita, tapi kitalah yang belajar dari mereka. Dengan karena kan karakter mereka tuh kan berbeda-beda, tingkat kemampuan, tingkat kecerdasan, tingkat minatnya di mana.
mereka miliki, kita harus mengasah mereka gitu. Dari situ kan kita berarti harus belajar, gitu, harus belajar gitu. Dari segala segi ya. Iya, harus belajar kita. Jadi ini namanya PAUD ya Bu, bukan TK ya? Iya, PAUD. Jadi apa yang membedakan antara TK dan PAUD itu? Jadi PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Banyak dari umur usia? Iya, PAUD itu jadi di dalam PAUD itu dari 0 tahun sampai dengan 6 tahun itu PAUD. Jadi kalau kita sekarang ini memang belum ada TPA, tapi tahun 2020 2021 kita rencanakan kita akan buka TPA. TPA itu pendidikan layanan penitipan anak ya? Daycare. Jadi insya Allah kita terima dari 0 tahun sampai dengan 3 tahun untuk anak TPA. Jadi jadi dalam PAUD itu ada 3 layanan. TPA, Daycare tadi, anak kober usia 3 tahun sampai 4 tahun tuh di kober, kelompok bermain. Itu yang dibilang orang-orang yang bilang PAUD itu. Padahal sebenarnya PAUD itu sampai dengan usia TK gitu kan. Lalu TKA, ada usia TK itu 4 sampai 6 tahun. Nah, TK ini terdiri dari 2 kan, ada TKA, ada TKB. Kalau dulu bilang TK 0 kecil, 0 besar zaman kita dulu kayaknya, tapi saya enggak TK ya. Enggak pernah menempuh TK ya? Sama kita, Bu. Sama kita ya. Makanya TK sekarang harus dibuat bagaimana keinginan masa kecil kita kayaknya. Yang dulu nggak kita capai mungkin kita ingin bentuk sekarang ya. Itu dia. Jadi usia 4 tahun sampai 5 tahun tuh di TKA. Usia 5 sampai 6 tahun tuh di TKB. Nah, usia setelah dari TKB inilah mereka mencapai ke tingkat SD. Tingkat SD ya. Tingkat SD gitu. Oh, jadi demikian ya. Saya baru tahu hari ini loh perbedaan TK sama PAUD itu. Kirain kenapa ada PAUD ada TK, padahal anak-anak semua di bawah SD gitu, sebelum masuk SD maksudnya. Nah. Tapi kan memang ada lembaga yang atas nama TK. Kalau atas nama TK saja berarti usia rombelnya itu cuma 4 sampai 6 tahun. Ya, tidak ada penitipan, tidak ada anak kobernya gitu. Kalau program unggulan yang sangat diutamakan ataupun yang sudah dijalankan selama ini apa, Bu? Di PAUD kita. Jadi program unggulan kita itu banyak ya, layaknya seperti di dalam satu yayasan kita Nurul Quran, sebenarnya masing-masing TK juga punya program unggulan, hanya saja kita bagaimana mengcreate agar program yang kita perbuat itu lebih baik gitu, lebih berinovasi gitu. Jadi kita ada program hafalan. Saya rasa sekolah-sekolah lain kan hafalan juga ada juga. Jadi hafalan ini anak-anak itu nggak berasa bahwa dia tuh harus mengejar target hafalannya. Jadi kita reguler biasa pagi, memang itu yang kita biasakan dengan anak-anak sebelum memulai belajar, sebelum memulai menulis atau apapun, melatih. Kita kan menulis itu bukan menulis seperti anak SD kelas 1, tapi bagaimana kita melatih motorik halusnya agar dia luwes dalam memegang pensil atau tulisannya akan lebih baik ya. Ya ingat sajalah orang tua kita zaman dulu tulisannya wow. Anak sekarang kayaknya jarang tulisan bagus. Jadi kita mencoba untuk melatih anak-anak kita di Nurul Quran itu keluar dari Nurul Quran tulisannya bisa rapi, baik, konsisten, nggak ada yang besar lalu tiba-tiba kecil lalu tiba-tiba merata gitu kan. Jadi kita hafalan, kita punya sendiri buku. Jadi kita ada buku doa. Buku doa itu terdiri dari buku hafalan doa, hadis, hafalan surah pendeknya. Jadi itu untuk kelas kelompok bermain PG usia 3 tahun itu ada buku panduannya. Usia TKA ada buku panduannya. Jadi beda-beda, Bu. Beda-beda. Jadi setiap rombel itu beda bukunya. Sehingga itu menjadi acuan. Ini dicetak sendiri ya, maksudnya dikarang sendiri oleh guru-gurunya. Luar biasa, Bu ya. Jadi kita nggak menggunakan cetakan orang ya. Tidak. Kita sesuaikan dengan keadaan kita ya.
Kita buat, jadi kita harus punya standar sendiri, Betul, kan? betul, Nah, betul. itulah keunggulan kita. Subhanallah. Kita punya standar sendiri sehingga tidak beda ketika masuk kelas di sini beda dengan kelas yang di lain. Jadi kita buat standarnya sendiri sehingga hasilnya sama, standarnya sama. Hasil akhir itu, outputnya itu kita baru tergantung lagi dengan orang tua dan si anak, motivasi anak ada nggak, motivasi orang support orang tua, supportnya orang tua ada nggak terhadap anak, karena semuanya pendidikan itu apapun itu tergantung pada itu tidak terlepas dari dukungan orang tua gitu. Selanjutnya selain dari hafalan program hafalan tadi, kita ada mengasah, membina minat dan bakat anak. Kenapa kami arahnya ke sana? Karena dengan kita melihat minat anak, bakat anak tuh ada di mana, mereka akan cepat menemukan jati dirinya sehingga mereka lebih lebih dewasa, lebih matang. Lalu dengan sendirinya kecerdasan yang lain tuh akan timbul gitu. Jadi kadang-kadang orang tua berpikiran, kita nih yang orang-orang dewasa berpikiran bahwa cerdas itu adalah bisa membaca, bisa menulis, hanya itu, bisa berhitung, hanya itu. Padahal tidak. Banyak yang lainnya. Iya, banyak yang lainnya. Anak-anak punya kecerdasan seni. Kenapa kita nggak menghargai kecerdasan seni anak? Dia bisa melukis, kita nggak menilai itu dia menjadi hebat. Jangan-jangan suatu hari di masa dia dewasa, dia bisa mengembangkan dirinya dari bakat yang itu gitu. Dia ada yang cerdas di bidang hafalan, itu bisa maju, hafalan Al-Qur'annya bisa maju gitu. Kita asah, kita panggil guru dari luar, ada guru kita juga yang punya kompetensi di bidang itu, kita jadikan guru Al-Qur'an khusus melatih anak-anak untuk tahfiz Qur'annya. Anak-anak yang punya bakat ini dipisah ya, dilatih dipisah, tersendiri nanti selain dari reguler, mereka ada lagi klubnya tersendiri, tambahan. Itu dia. Itu bisa jadi di situ dideteksi semua siswa itu. Insya Allah ya. Insya Allah begitu. Jadi itu nanti selama perjalanan program berjalan itu kan akan terbaca tuh anak-anak mana yang punya kemampuan, punya kemauan, dan ada support orang tua. Tanpa ada support orang tua, ini akan tereliminasi dengan sendirinya. Kita nggak bisa teruskan. Nggak bisa. Tanpa dia punya kemampuan, tapi dia tidak mau dilatih. Itu nggak bisa juga kita teruskan. Gitu. Jadi luar biasa, banyak sekali program-program unggulan yang harus dimunculkan ya. Karena kita bersaing dengan banyak. Termasuk belajar di alam. Belajar di alam kita kan anak-anak biar melihat dunia nyata sebenarnya. Jadi kalau di sekolah dia teori, nanti kita langsung bawa ke tempat yang sesuai tema saat itu. Kita bawa dia keluar dari sekolah biar mereka melihat, belajar sendiri dengan secara langsung gitu. Jadi lebih dapat jadi ilmu. Iya. Nah, Insya Allah pengalaman begitu. itu katanya wawasan adalah guru yang terbaik ya. Iya. Nah, wawasannya kan akan terbuka. Kemudian dari program-program unggulan tadi, adakah program-program yang sudah Ibu rencanakan namun belum tercapai, ataupun beberapa program yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan ada? Sebenarnya kami setiap semester, setiap tahun, setiap semester bahkan kami selalu membuat program-program yang program-program unggul. Jadi nanti kami evaluasi kira-kira mana yang bisa berkembang, mana yang tidak gitu. Jadi saya masih ingin mengembangkan lebih lanjut di bidang Al-Qur'an. Di bidang Al-Qur'an ya? Iya, di bidang Al-Qur'an. Tapi di sini ke depan mungkin orang tua akan sangat dilibatkan dalam bidang ini. Karena tanpa dukungan orang tua nggak bisa jalan ternyata.
Contohnya Jadi seperti apa, Bu? Dukungan orang tua. dukungan orang tua misalnya gini, kita udah masuk nih, anaknya di klub tahfiz. Iya. Jadi kan sampai di kita itu kan di klub itu kan cuman sehari 1 jam, seminggu 3 kali, itu tidak mencukupi. Tidak cukup ya? Tidak cukup. Jadi kami berharap orang tua mengantarlah kepada guru yang lebih baik, jangan cari guru yang di bawah standarnya kita gitu. Atau Jadi kalau yang lebih memang baik gitu. orang tua punya kemampuan bisa mendidik sendiri di rumah ya? Iya, Lanjutkan, ya? iya, itu dia. Itu yang kami harapkan. Jadi nanti akan kita perlombakan gitu, untuk kepercayaan dirinya dan untuk menilai sampai sejauh mana hasil yang telah kami perbuat untuk anak-anak itu. Gitu. Kalau metode yang digunakan seperti apa, Bu, untuk hafalan anak-anak ini? Kita metode talaki ya. Talaki ya? Talaki ya. Jadi anak-anak itu memang benar-benar makhrajul hurufnya tuh Harus pas ya? harus Tepat, pas benar gitu. Iya. Jadi mereka membuat barisan. Jadi per anak satu kita perdengar bacaannya, lalu langsung diperbaiki, disuruh ulang, nanti kan ada laporannya, itu kita sampaikan sama orang tua. Pencapaiannya di sini, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus diperbaiki. Oh, demikian ya? Gitu. Iya. Kalau target ada nggak, Bu? Sudah menentukan target kira-kira dari PAUD ini? Berapa hafalan sampai mereka tamat Iya, gitu? target kami buat Ada ya? sebenarnya Ada ada. ya? Akan tetapi kami tidak menekankan target itu. Karena kan kita melihat tingkat kemampuan anak juga gitu, sejauh mana agar mereka tidak merasa terpaksa, jadi mereka nyaman aja mencapai itu. Jadi betul-betul Gitu, sambil betul-betul. bermain lah, Iya, tidak iya. ada beban istilahnya. Tidak ada beban seperti itu. Namun ada yang tercapai juga, Bu? Insya Allah Insya ada, Allah, ada. Kalau sebelum-sebelumnya kita selalu juara, juara anak-anak Iya, kita iya. kalau kita perlombakan. Tapi sayangnya jarang sekali perlombaan hafalan untuk anak usia dini. Makanya kita buat program besar perlombaan di Nurul Quran, di PAUD IKA Nurul Quran itu namanya ajang kreativitas. Ajang Jadi kreativitas. kita di situ mengadakan perlombaan, mengundang nyaris seluruh PAUD se-Aceh besar. Khusus Jadi Aceh kita besar, ya? pertandingkan, iya, hingga guru-gurunya pun kita pertandingkan di situ. Gurunya juga ikut lomba, terlibat? iya, ikut lomba tartil kita tartil, ya? kemarin kan, alhamdulillah ketiga guru kita ikut, alhamdulillah juara. Juara ya? Ini kalau nggak Dari juara kita beberapa malu nih, lembaga. anak-anak ini Malu, udah iya, kita latih ya. makanya anak kita pun juara, alhamdulillah. Iya, gitu. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau prestasi seperti apa, Bu? Prestasi kalau anak usia dini itu pada umumnya lomba mewarnai, selalu Mewarnai, ya? lomba mewarnai. Tarian mewarnai itu. Iya, itu dia. Jadi kalau yang tadi Ibu bilang kalau Al-Quran itu memang jarang jarang dilombakan ya? sekali, sesekali ada tapi jarang sekali. ya? Makanya kami harus buat di sekolah. Harus buat sendiri ya? Harus buat Jadi kita yang sendiri. proaktif mengundang anak-anak lain untuk Iya, bersaing ya? iya. Jadi kami Iya, juga berharap pihak yang berwenang seperti dinas dan lain-lain, ada lembaga-lembaga lain atau ada organisasi apa yang bisa mengakomodir ini gitu. Karena Iya, kecerdasan anak itu dari usia dini gitu, bukan setelah dia gede lalu tiba-tiba cerdas, tidak, dari usia dini lah. Jadi sehingga kami di ajang kreativitas itu membuat ada kategori lomba menyusun balok. Itu kan menyusun cerdas balok, tuh, iya. bagaimana calon-calon insinyur itu kan, arsitek Iya. itu membangun melatih daya satu pikir gedung. anak ya? Iya, Menyusun satu-satu dia mana harus yang bisa cocok, ya? mampu menceritakan apa yang dia bangun, bentuknya bagaimana, kenapa begini, kenapa begitu Iya. gitu. Lalu ada kategori hafalan, kami buat lomba mewarnai sudah pasti. Ada tuh kemarin apa ya, origami juga kita buat. Jadi semua itu kan apa ya, untuk mencapai kecerdasan anak si yang anak ya. lain. Iya. Ini ngomong-ngomong nih, kalau saya ingin memasukkan anak ke PAUD, gimana sih prosesnya, Bu? Datang aja ke sekolah, ke panitia Panitia ya? PPDB Ada kami, panitia khusus penerima ya? ada panitia PPDB kami di situ mengisi formulir, melengkapi persyaratannya, fotokopi KTP, fotokopi KK, seperti Iya. itu. Nggak ditolak nanti, Bu ya? Insya Allah enggak. Insya Allah ada diterima batasan biasa, siapa aja. setiap tahun berapa siswa yang diterima, Bu? Eh, Atau dibatasi mah? Setiap tahun kita
biasanya kita 100 anak. 100 anak. Targetnya 100 Target anak. 100 anak. 100 anak targetnya. Ya. Karena yang keluar, keluar 100, 100, masuk iya, 100 masuknya ya. 100 Jadi imbang gitu, seimbang gitu. Ya, ya. Jadi selama COVID-19 ini bagaimana proses belajar anak-anak TK ini? Kalau mungkin kita SD, SMP, SMA mudah untuk belajar daring ya, jarak jauh. Kalau untuk TK seperti apa Ibu terapkan sekolah? Jadi kami kemarin ikut serta juga dalam belajar daring. Iya. Belajar daring. Jadi kita buat roster sendiri, kita kirim ke kelompok ke grup orang tua untuk disampaikan. Jadi alhamdulillah ya, antusias anak-anak kita melaksanakan apa yang kita lakukan. Nah, roster kami itu hanya bagaimana membangun nilai-nilai karakter anak. Karena kan sekolah kita kan PAUD IKA ya, Islam Karakter Nurul Quran. Jadi kita lebih tekankan ke karakternya ke karakter, di rumah ya. Ketika hingga Ramadan kemarin kami masih belajar daring. Ketika Ramadan kemarin bagaimana cara dia membantu bundanya, orang tuanya menyiapkan buka puasa, betul. membantu bundanya menyiram bunga, lalu hafalan, melaksanakan sholat. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Itu, ya. Jadi tetap ada kegiatan anak-anak di rumah ya, sehingga tidak jadi ya kita sesuaikan lah dengan keadaan level mereka ya. Benar. Keadaan situasi di rumah juga bagaimana. Jadi kita nggak tetapkan waktunya kapan, harus dikirim kapan, agar kita memahami juga bahwa mereka belum tentu satu-satunya anaknya. Betul. Ada orang tua yang bekerja juga, jangan-jangan mereka dititip sama neneknya kan begitu. Jadi ada abangnya, ada yang kakaknya juga yang memakai HP mamanya kali ya. Jadi kita sesuaikan itu. Yang penting mereka ada laporan video, ada laporan voice-nya juga, ada yang kirim foto, macam-macam. Jadi itu nanti kita upload ke medsos. Artinya gitu. berjalan ya. Berjalan, alhamdulillah berjalan dan antusias sekali. Antusias sekali ya. Iya, antusias sekali. Baik Ibu, mengenai karena ini waktunya sudah tinggal sedikit, jadi kita mungkin ada closing yang ingin Ibu sampaikan. Ya, yang mau saya sampaikan adalah ayah bunda, datanglah ke PAUD IKA Nurul Quran, daftarkan anak-anak kita di sana di PAUD IKA Nurul Quran. Insya Allah kami akan memberikan ruang yang nyaman, ruang yang menyenangkan, pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Ya. Demikian aja Bu ya. Demikian. Ya, ini pesan sahabat Muslim, ini pesan dari Kepala PAUD IKA ya. Jadi datang lihat langsung, nyaman jalankan ya Bu ya. Ya, insyaallah. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ria. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan kami. Insyaallah semoga bermanfaat. Dan sahabat Muslim semua, kita cukupkan di sini. Insyaallah akan berjumpa di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.